Halo semuanya, kembali lagi di channel Kode Awan. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan lagi series belajar kompetitif programming masih dengan platform yang sama yakni LeetCode dengan study plan LeetCode 75. Nah, di sini kita akan memasuki subtopik baru yang bernama hashmap atau set. Oke, langsung saja ke problem yang pertama yang berjudul Find the difference of two arrays. Nah, di sini kita diberikan dua buah array integer, yakni num1 dan juga num2. Dan kita disuruh untuk mengembalikan list answer yang size-nya itu 2, di mana answer 0 itu berisi semua elemen integer yang berbeda dari num1 yang tidak ada di num2. Dan juga sebaliknya ya. Di answer 1 itu berisikan array list semua integer yang berbeda di num2 yang tidak ada di array num1. Oke, di sini kita diberitahu bahwa integer itu pada saat pembelian itu boleh pada urutan apapun. Jadi akan 1 3, ini boleh 3 1 seperti itu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke example test case satunya. Nah, misalkan di sini kita diberikan array num1 1 2 3 dan array num2 itu 2 2 4 6. Nah, maka outputnya itu akan 1 3 itu array 1, yakni yang merepresentasikan num1 yang tidak ada di num2. Kemudian array yang kedua itu yang elemennya itu 4 6 merepresentasikan array num2 yang tidak ada di num1. Oke, misalnya ya 1 dan 3 di sini ada di num1 dan itu berbeda. Dan di num2 itu tidak ada, maka dia ditulis. Sedangkan 2 itu ada di num2, maka tidak akan tulis. Nah, sama juga dengan num2, 4 6 itu ada di num2, sedangkan di num1 tidak ada. Nah, bisa kita lihat di example yang kedua ini. Nah, di sini ada 2 nilai 3. Nah, kebetulan 3 ini sama sekali tidak ada di nums2. Makanya outputnya itu hanya 1, yakni 3 saja. Karena bisa kita lihat di sini distinct integer ya, atau integer yang berbeda. Jadi misalkan ada 3 itu 2, maka yang tulis itu hanya 1 saja. Nah, dan misalkan tidak ada yang sama, misalkan semua sama, ini ada di num1, misalkan dari num2, maka kosong isi listnya. Oke, di sini penyelesaiannya itu cukup gampang. Mirip dengan judul judul subtopiknya, yakni hashmap atau array. Nah, hashmap itu biasanya di Java ya. Kalau di C kita pakai set, namanya set. Set itu akan merubah misalkan vektor num1 dan kita inisiasikan num1 ini ke set, maka semua nilai yang bersifat duplikasi atau duplikat, misalkan di num ini ya, di example 2 nya 1 2 3 3. Nah, jika kita inisiasikan ini ke set, maka yang akan tersimpan tuh hanya 1 2 dan juga 3. Tidak ada 2 3. 3-nya hanya 1. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja buat. Cara menginstruksikan set sama seperti vektor. Ini set, tipe datanya integer, kemudian namanya misalkan set 1. Nah, cara untuk memasukkan vektor ke set itu seperti ini. Kita cari iterator dari 61 ya. Ini begin, dan konstruktor keduanya itu 61 n. Oke. Sama juga dengan set yang kedua. Oke, di sini yang saya lakukan itu menghapus semua elemen yang bersifat duplikat di setiap array. Oke, setelah kita lakukan seperti ini, nah kita perlu membuat dua vektor lagi. Nah, vektor yang pertama itu untuk menyimpan subarray-nya ya, atau menyimpan array yang ini. Nah, oke, itu bertipe integer, kemudian bernama sub mungkin ya. Oke, kemudian vektor yang kedua. Vektor yang kedua itu dalamnya itu vektor juga, sesuai dengan kembaliannya ya. Nah, di fungsi ini kembaliannya list vektor. Oke, dengan nama answer.
Nah, di sini yang saya lakukan di sini cukup simpel. Pertama kita akan loop through setnya ini dengan cara auto boleh, in boleh, tapi di sini coba kita menggunakan auto. Nah, auto itu dia tuh akan otomatis mendeteksi apa sih tipe data pada suatu vektor ini yang nanti di loop through. Dia akan otomatis, misalkan integer dia akan menjadi integer seperti itu. Misalkan autonya i itu akan merepresentasikan setiap elemen yang ada di set, kemudian nama setnya yang akan di loop kan set 1. Nah, di sini kita akan cek simple saja. Jika nilai nah, di set ini juga ada fungsi yang bernama count ya. Nah, fungsinya itu simple fungsinya. Nah, jika kita count suatu elemen dengan cara ini ya. Nah, kita kan di sini mengelup di set 1. Maka di sini kita akan cek nilai set 2. Apakah ada dia elemen yang di set 1 itu di set 2 seperti itu. Nah, kita akan cek. Jika set 2 count i itu sama dengan 0. Nah, artinya apa sih? Nah, fungsi count ini yang ada di set ini berfungsi untuk mencari ya, apakah nilai ini ada pada set 2. Seperti itu. Nah, jika ada, dia akan mengembalikan nilai 1. Nah, jika tidak ada, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Nah, jadi di sini kita cek jika nilai i itu tidak ada di nilai i yang didapat dari set 1 ini tidak ada di set 2, maka berarti dia kan valid. Maka kita tinggal pushback saja di sub ya. Sub kita pushback nilai dari i. Seperti ini. Oke, mungkin bisa kita buat satu line saja ya. Seperti ini. Kemudian kita buat for loop kedua sama, bedanya di sini kita cek dari nilai set 2-nya, kemudian di sini kita ubah set 1. Nah, seperti itu. Nah, di sini jangan lupa kita setelah perulangan pertama itu kita answer, kita pushback sub. Gitu. Nah, kemudian subnya jangan lupa kita clear. Kita hapus semua nilai di dalamnya. Karena dia telah menyimpan untuk elemen yang pertama ya, yang di array 1, dari array 1 ini. Di sini. Maka kita akan clear dulu. Habis itu kita cari nilai yang berbeda atau yang di sini itu dari nums 2-nya dengan cara perulangan ini. Nah, seperti itu, harap kalian mengerti. Dan tinggal kita pushback lagi di answer. Pushback nilai dari sub. Oke, dengan itu kita tinggal mereturn answernya. Oke, cukup simpel, harap kalian mengerti ya. Langsung saja kita oke, aman, accepted. Nah, di sini bila ada yang belum jelas atau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, oke, di sini harusnya berhasil. Oke, accepted ya. Baik, mungkin sampai segitu saja video kali ini. Cukup gampang soalnya karena memang tingkat kesulitan itu easy. Oke. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe untuk nantikan video-video kedepannya tentang series belajar kompetitif programming. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih.